Kisah hari ini bukan hanya tentang sebuah perusahaan, ini tentang sebuah ide. Sebuah ide yang lahir dari frustasi, penolakan, dan kegagalan. Ini tentang dua orang yang bukan dewa teknologi, bukan miliarder, bukan orang terkenal ketika mereka memulai. Mereka hanyalah dua manusia biasa dengan satu pertanyaan kecil di benak mereka. Mengapa menonton film tidak bisa lebih mudah? Mengapa orang masih menderita karena menyewa hiburan? Frustasi sederhana ini berubah menjadi revolusi yang tenang. Revolusi yang tenang ini menghancurkan Blockbuster, salah satu perusahaan film terbesar di dunia. Dan dari kehancuran itu, sebuah kerajaan baru lahir, Netflix, yang dimulai dengan biaya keterlambatan $40. Bagaimana orang-orang menertawakan ide tersebut, bagaimana para pendiri ditolak dan dihina, dan bagaimana mereka hampir bangkrut, bagaimana mereka menawarkan perusahaan mereka kepada Blockbuster dan dipermalukan. Bagaimana mereka kembali dengan rencana diam-diam yang menghancurkan raksasa itu, dan bagaimana mereka menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Mengubah cara seluruh dunia menonton film. Ini bukan hanya kisah bisnis, ini adalah kisah balas dendam tanpa kekerasan. Obsesi tanpa ketenaran, membangun dalam diam, sementara semua orang meragukan Anda, mengubah penolakan menjadi motivasi, mengalahkan mereka yang pernah menertawakan Anda. Pada tahun 1997, seorang pria bernama Reed Hastings mengembalikan film sewaan ke Blockbuster, perusahaan penyewaan video paling berpengaruh di Amerika saat itu. Namun dia terlambat dan Blockbuster mengenakan biaya keterlambatan sebesar $40 kepadanya. Reed bukanlah orang miskin, ia punya uang, ia seorang insinyur perangkat lunak, ia berpendidikan. Namun biaya keterlambatan itu membuatnya marah dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Ia berpikir, mengapa aku harus membayar denda untuk hiburan? Ini tidak adil. Ia tidak lupa filmnya. Ia tidak ceroboh, ia hanya sibuk seperti kebanyakan orang. Tapi Blockbuster tidak peduli. Denda $40 itu menanam benih di benak Reed Hastings. Benih yang terbuat dari frustasi, rasa ingin tahu, dan bisikan pelan yang mengatakan, pasti ada cara yang lebih baik. Saat itu Blockbuster adalah raksasa. Mereka memiliki lebih dari 9.000 toko di seluruh dunia. Orang-orang mengantri untuk menyewa kaset VHS dan DVD. Tetapi sistem mereka sudah tua, membuat frustasi dan tidak adil. Anda harus pergi ke toko secara langsung memilih DVD, dan ingat untuk mengembalikannya dalam beberapa hari. Dan jika Anda lupa, Anda akan dihukum dengan biaya keterlambatan. Terkadang lebih dari harga film itu sendiri. Dan Reed berpikir, bagaimana jika orang tidak perlu pergi ke toko? Bagaimana jika orang bisa memilih film dari rumah? Bagaimana jika tidak ada biaya keterlambatan sama sekali? Jutaan orang mengalami frustasi ini, tetapi mereka hanya mengeluh dan melanjutkan hidup. Reed melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengubah frustasi menjadi bahan bakar. Reed memiliki seorang teman dan mitra bisnis bernama Mark Randolph. Ia bukan seorang miliarder. Ia tidak berasal dari keluarga kaya. Ia hanyalah seorang pemimpi yang menyukai ide, bercerita, dan kewirausahaan. Suatu hari, Reed masuk ke kantor Mark dan berkata, bagaimana jika kita membuat layanan yang memungkinkan orang menyewa film melalui pos? Dan Mark bingung. Seperti orang memesan film dan kita mengirimkannya kepada mereka. Reed mengangguk. Ya, oke. Dan tidak ada biaya keterlambatan. Dan mereka dapat menyimpannya selama yang mereka inginkan. Momen itu di sebuah kantor sederhana tanpa investor, tanpa tim, tanpa teknologi adalah kelahiran Netflix. Mereka tidak memiliki rencana, mereka tidak memiliki produk, tetapi mereka memiliki visi, membuat penyewaan film adil, mudah, dan modern. Sebelum meluncurkan apapun, mereka memutuskan untuk melakukan uji coba. Mereka mengambil sebuah CD,
bahkan bukan DVD film, hanya CD musik. Mereka memasukkannya ke dalam amplop kecil dan mereka menulis alamat. Mereka memasukkannya ke dalam kotak pos, kemudian mereka menunggu. Apakah akan rusak? Apakah akan sampai? Atau apakah akan hilang? Beberapa hari kemudian CD itu tiba. Momen itu memberitahu mereka, ini mungkin dan kita bisa melakukan ini. Versi pertama Netflix tahun 1997. Mereka membangun situs web kecil. Situs itu memiliki beberapa film yang terdaftar. Desainnya sangat sederhana. Pengguna dapat online mengklik film dan mendapatkannya melalui pos. Tidak ada iklan, tidak ada streaming, tidak ada studio besar di belakang mereka. Hanya 2 orang, beberapa karyawan, dan sebuah visi. Mereka menamainya Netflix, gabungan dari internet dan Flix, istilah gaul untuk film. Itu sederhana, aneh, dan baru. Orang-orang awalnya tidak mempercayainya. Mengapa saya harus menyewa film dari situs web? Saya sudah punya Blockbuster. Tetapi Netflix tidak berhenti. Mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Blockbuster. Masa depan bukanlah tentang hukuman, ini tentang kebebasan. Pada tahun 1999, Netflix melakukan langkah berani. Mereka memperkenalkan paket berlangganan bulanan. Alih-alih membayar per film, pengguna dapat membayar biaya bulanan kecil, menyewa film sebanyak yang mereka inginkan, menyimpannya selama yang mereka suka, dan mengembalikannya ketika mereka siap. Tidak ada biaya keterlambatan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun di industri video yang melakukan ini. Tetapi ini memecahkan masalah besar, dan perlahan dunia mulai mendengarkan. Pada tahap ini Blockbuster masih tertawa. Mereka menghasilkan miliaran dolar dari biaya keterlambatan. Mereka menganggap Netflix sebagai mainan, lelucon, tetapi Netflix sedang tumbuh. Tidak dengan keras, tidak dengan cepat, tetapi diam-diam. Satu pelanggan pada satu waktu. Orang-orang yang mencobanya menyukainya karena sederhana, ramah, dan modern. Dan badai yang tenang ini akan segera menjadi gelombang besar. Pada tahun 2000, Netflix sedang tumbuh, tetapi sangat lambat. Mereka memiliki basis pelanggan setia yang menyukai model berlangganan. Mereka mengirimkan DVD melalui pos setiap hari. Orang-orang menghargai tidak adanya biaya keterlambatan, kebebasan, dan kenyamanan memilih film dari rumah. Kisah hari ini bukan hanya tentang sebuah perusahaan. Ini tentang sebuah ide. Sebuah ide yang lahir dari frustasi, penolakan, dan kegagalan. Ini tentang 2 orang yang bukan dewa teknologi, bukan miliarder, bukan orang terkenal ketika mereka memulai. Mereka hanyalah 2 manusia biasa dengan satu pertanyaan kecil di benak mereka. Mengapa menonton film tidak bisa lebih mudah? Mengapa orang masih menderita karena menyewa hiburan? Frustasi sederhana ini berubah menjadi revolusi yang tenang. Revolusi yang tenang ini menghancurkan Blockbuster, salah satu perusahaan film terbesar di dunia. Dan dari kehancuran itu, sebuah kerajaan baru lahir, Netflix, yang dimulai dengan biaya keterlambatan $40. Bagaimana orang-orang menertawakan ide tersebut, bagaimana para pendiri ditolak dan dihina, dan bagaimana mereka hampir bangkrut, bagaimana mereka menawarkan perusahaan mereka kepada Blockbuster dan dipermalukan. Bagaimana mereka kembali dengan rencana diam-diam yang menghancurkan raksasa itu, dan bagaimana mereka menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Mengubah cara seluruh dunia menonton film, ini bukan hanya kisah bisnis, ini adalah kisah balas dendam tanpa kekerasan. Obsesi tanpa ketenaran, membangun dalam diam, sementara semua orang meragukan Anda. Mengubah penolakan menjadi motivasi, mengalahkan mereka yang pernah menertawakan Anda.
Pada tahun 1997, seorang pria bernama Reed Hastings mengembalikan film sewaan ke Blockbuster, perusahaan penyewaan video paling berpengaruh di Amerika saat itu. Namun dia terlambat dan Blockbuster mengenakan biaya keterlambatan sebesar $40 kepadanya. Reed bukanlah orang miskin, ia punya uang, ia seorang insinyur perangkat lunak, ia berpendidikan, namun biaya keterlambatan itu membuatnya marah dengan cara yang tidak diharapkan siapapun. Ia berpikir, mengapa aku harus membayar denda untuk hiburan? Ini tidak adil, ia tidak lupa filmnya. Ia tidak ceroboh, ia hanya sibuk seperti kebanyakan orang. Tapi Blockbuster tidak peduli. Denda $40 itu menanam benih di benak Reed Hastings. Benih yang terbuat dari frustasi, rasa ingin tahu, dan bisikan pelan yang mengatakan, pasti ada cara yang lebih baik. Saat itu Blockbuster adalah raksasa. Mereka memiliki lebih dari 9.000 toko di seluruh dunia. Orang-orang mengantri untuk menyewa kaset VHS dan DVD. Tetapi sistem mereka sudah tua, membuat frustasi dan tidak adil. Anda harus pergi ke toko secara langsung memilih DVD, dan ingat untuk mengembalikannya dalam beberapa hari. Dan jika Anda lupa, Anda akan dihukum dengan biaya keterlambatan. Terkadang lebih dari harga film itu sendiri. Dan Reed berpikir, bagaimana jika orang tidak perlu pergi ke toko? Bagaimana jika orang bisa memilih film dari rumah? Bagaimana jika tidak ada biaya keterlambatan sama sekali? Jutaan orang mengalami frustasi ini, tetapi mereka hanya mengeluh dan melanjutkan hidup. Reed melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mengubah frustasi menjadi bahan bakar. Reed memiliki seorang teman dan mitra bisnis bernama Mark Randolph. Ia bukan seorang miliarder. Ia tidak berasal dari keluarga kaya. Ia hanyalah seorang pemimpi yang menyukai ide bercerita dan kewirausahaan. Suatu hari, Reed masuk ke kantor Mark dan berkata, bagaimana jika kita membuat layanan yang memungkinkan orang menyewa film melalui pos? Dan Mark bingung. Seperti orang memesan film dan kita mengirimkannya kepada mereka. Reed mengangguk. Ya, oke. Dan tidak ada biaya keterlambatan. Dan mereka dapat menyimpannya selama yang mereka inginkan. Momen itu di sebuah kantor sederhana tanpa investor, tanpa tim, tanpa teknologi adalah kelahiran Netflix. Mereka tidak memiliki rencana, mereka tidak memiliki produk. Tetapi mereka memiliki visi, membuat penyewaan film adil, mudah, dan modern. Sebelum meluncurkan apapun, mereka memutuskan untuk melakukan uji coba. Mereka mengambil sebuah CD, bahkan bukan DVD film, hanya CD musik. Mereka memasukkannya ke dalam amplop kecil, dan mereka menulis alamat. Mereka memasukkannya ke dalam kotak pos. Kemudian mereka menunggu, apakah akan rusak, apakah akan sampai, atau apakah akan hilang. Beberapa hari kemudian CD itu tiba. Momen itu memberitahu mereka, ini mungkin dan kita bisa melakukan ini. Versi pertama Netflix tahun 1997. Mereka membangun situs web kecil. Situs itu memiliki beberapa film yang terdaftar. Desainnya sangat sederhana. Pengguna dapat online, mengklik film, dan mendapatkannya melalui pos. Tidak ada iklan, tidak ada streaming, tidak ada studio besar di belakang mereka. Hanya 2 orang, beberapa karyawan, dan sebuah visi. Mereka menamainya Netflix, gabungan dari internet dan Flix, istilah gaul untuk film. Itu sederhana, aneh, dan baru. Orang-orang awalnya tidak mempercayainya. Mengapa saya harus menyewa film dari situs web? Saya sudah punya Blockbuster. Tetapi Netflix tidak berhenti. Mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Blockbuster. Masa depan bukanlah tentang hukuman, ini tentang kebebasan. Pada tahun 1999, Netflix melakukan langkah berani. Mereka memperkenalkan paket berlangganan bulanan. Alih-alih membayar per film, pengguna dapat membayar biaya bulanan kecil.
menyewa film sebanyak yang mereka inginkan, menyimpannya selama yang mereka suka, dan mengembalikannya ketika mereka siap. Tidak ada biaya keterlambatan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun di industri video yang melakukan ini. Tetapi ini memecahkan masalah besar, dan perlahan dunia mulai mendengarkan. Pada tahap ini, Blockbuster masih tertawa. Mereka menghasilkan miliaran dolar dari biaya keterlambatan. Mereka menganggap Netflix sebagai mainan, lelucon, tetapi Netflix sedang tumbuh. Tidak dengan keras, tidak dengan cepat, tetapi diam-diam. Satu pelanggan pada satu waktu. Orang-orang yang mencobanya menyukainya karena sederhana, ramah, dan modern. Dan badai yang tenang ini akan segera menjadi gelombang besar. Pada tahun 2000, Netflix sedang tumbuh, tetapi sangat lambat. Mereka memiliki basis pelanggan setia yang menyukai model berlangganan. Mereka mengirimkan DVD melalui pos setiap hari. Orang-orang menghargai tidak adanya biaya keterlambatan, kebebasan, dan kenyamanan memilih film dari rumah. Tetapi di balik layar, Netflix mengalami kerugian besar. Mereka menghabiskan lebih banyak daripada yang mereka hasilkan. Mereka memiliki gudang yang harus dikelola. Mereka harus membayar biaya pengiriman, karyawan, server, layanan pelanggan. Tetapi mereka tidak untung, mereka merugi jutaan dolar. Dia tahu Netflix sedang melakukan sesuatu yang hebat. Dia percaya dunia akan berubah. Tetapi waktu semakin habis. Mereka tidak memiliki cadangan jika gagal. Dan tidak ada yang mau berinvestasi. Jadi suatu hari Reed membuat keputusan berani. Dia masuk ke kantor Mark Randolph dan berkata, "Mari kita tawarkan untuk menjual Netflix." Mark terkejut. "Kepada siapa?" jawab Reed. "Kepada raksasa, kepada Blockbuster." Itulah momen yang akan mengubah segalanya. Reed dan Mark mengatur pertemuan dengan John Antioco, CEO Blockbuster. Ini adalah kesepakatan besar. Blockbuster bernilai miliaran dolar. Mereka memiliki lebih dari 9.000 toko di lebih dari 20 negara. Mereka menghasilkan uang dari segala arah, biaya sewa, makanan ringan, video game, dan terutama biaya keterlambatan. Sedangkan Netflix hanya perusahaan rintisan yang merugi. Namun Reed percaya bahwa jika Blockbuster memahami visi tersebut, mereka akan bergabung. Ia berpikir bagaimana jika Netflix menjadi cabang online Blockbuster. Kita mengelola situs web, pengiriman DVD, dan Blockbuster mengelola toko-toko. Ini bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan. Mereka terbang ke Dallas, masuk ke kantor Blockbuster yang mewah, dan duduk di seberang meja. Reed menjelaskan ide tersebut dengan penuh semangat. Ia berkata, "Kalian mendominasi toko fisik, kami mendominasi penyewaan online. Mari kita bermitra atau kalian bisa membeli Netflix." John Antioco bertanya, "Berapa harganya?" Reed menjawab, $50 juta. Keheningan menyeliputi ruangan. Kemudian mereka tertawa. Ya, mereka tertawa tepat di depan wajah mereka. $50 juta untuk situs web DVD yang merugi. Para eksekutif Blockbuster mengejek mereka. Bagi mereka, Netflix bukanlah apa-apa, hanya bisnis kecil tanpa kehadiran fisik. Sebuah lelucon. Reed dan Mark meninggalkan pertemuan dengan wajah merah dan dada yang terbakar. Mereka tidak hanya ditolak, mereka dipermalukan. Momen itu mengubah segalanya. Reed menatap Mark dan berkata, "Baiklah kalau begitu mari kita hancurkan mereka." Mereka tidak melawan dengan kata-kata. Mereka tidak mengunggah di media sosial. Mereka tidak mengeluh kepada dunia. Mereka melakukan sesuatu yang 10 kali lebih ampuh. Mereka kembali bekerja. Reed dan Mark menggandakan upaya mereka. Mereka meningkatkan situs web. Mereka membuat algoritma lebih pintar. Mereka mengurangi waktu pengiriman DVD. Mereka mempekerjakan orang-orang yang lebih baik.
Mereka mempelajari apa yang disukai pelanggan dan memberikan lebih banyak hal tersebut. Dan perlahan, pelanggan demi pelanggan, bulan demi bulan, Netflix mulai bangkit. Blockbuster tidak menyadarinya. Mereka sibuk menghasilkan miliaran dan menikmati kekuasaan. Tetapi sementara mereka tidur, Netflix sedang membangun. Berikut detail yang sangat penting yang tidak diketahui kebanyakan orang. Netflix memperkenalkan sesuatu yang mengubah segalanya. Algoritma rekomendasi film. Sederhananya, situs web Netflix akan menonton apa yang Anda sewa, mempelajari selera Anda, dan menyarankan film yang mungkin akan Anda sukai. Ini membuat orang tinggal lebih lama di situs web. Ini membuat pemilihan menjadi lebih mudah. Hal itu membuat Netflix terasa personal. Netflix bukan lagi sekedar perusahaan DVD. Netflix telah menjadi pengalaman hiburan berbasis data. Dan inovasi tersebut membuat pengguna merasa diperhatikan, dipahami, dan dihargai. Pada tahun 2003, Netflix telah melampaui 1 juta pelanggan. Orang-orang menyukai kemudahannya. Tidak perlu lagi pergi ke toko, tidak ada lagi denda keterlambatan. Antrian semakin panjang. Blockbuster mulai menyadari pergeseran tersebut. Mereka melihat pendapatan mereka menyusut, tetapi mereka masih percaya Netflix hanya sementara. Bagi mereka, Netflix hanyalah nyamuk, bukan ancaman. Jadi apa yang dilakukan Blockbuster? Mereka meluncurkan tiruan, Blockbuster Online. Tetapi sudah terlambat. Netflix sudah memiliki data bertahun-tahun, loyalitas, dan sistem yang lebih baik. Dan yang terpenting, Netflix tidak memiliki ego. Blockbuster tidak ingin menutup toko mereka karena mereka menghasilkan miliaran dolar dari denda keterlambatan. Di sisi lain, Netflix tidak memiliki apapun untuk kehilangan, hanya masa depan untuk dibangun. Pada tahun 2005, Netflix memiliki jutaan pengguna yang puas, sistem teknologi yang brilian, harga rendah, dan kendali penuh atas ruang penyewaan online. Blockbuster terus tertinggal. Mereka mencoba memangkas harga, mengirimkan DVD melalui pos, menghapus denda keterlambatan, tetapi sudah terlambat. Tetapi orang-orang sudah jatuh cinta pada Netflix. Mengapa? Karena Netflix tidak menghukum mereka. Netflix tidak memperlakukan mereka seperti penjahat karena lupa mengembalikan DVD. Netflix membuat hiburan terasa manusiawi, penuh hormat, dan modern. Mari kita bahas apa yang terjadi di dalam perusahaan pada saat itu. Reed Hastings percaya pada satu ide inti, beri orang kebebasan, perlakukan mereka seperti orang dewasa. Itulah mengapa Netflix tidak memiliki aturan berpakaian yang ketat, membiarkan karyawan mengambil cuti tanpa batas selama mereka memberikan hasil, fokus pada perekrutan orang yang cerdas dan jujur, dan mereka memberi ruang untuk melakukan pekerjaan yang hebat. Budaya perusahaan ini menciptakan kepercayaan, inovasi, dan kecepatan, sementara Blockbuster terjebak dalam aturan, sistem lama, dan kesombongan. Netflix menjadi rumah bagi para pemberontak, kreator, dan pemikir. Pada tahun 2006, Netflix sudah memenangkan pertempuran penyewaan DVD. Mereka telah menghancurkan upaya online Blockbuster. Mereka menjangkau jutaan pelanggan, dan sistem mereka yang dibangun di atas kebebasan, personalisasi, dan tanpa biaya keterlambatan telah menjadi gerakan yang senyap. Tetapi Reed Hastings masih belum puas. Ya, Netflix telah berkembang. Ya, betul mereka memiliki pelanggan setia. Namun, Reed melihat sesuatu yang hampir tidak dilihat orang lain pada saat itu. Ia melihat akhir dari DVD. Ia melihat awal dari sesuatu yang tak terlihat. Ia melihat masa depan. Reed menatap timnya dan bertanya, bagaimana jika orang-orang bisa menonton film secara instan, tanpa surat, tanpa amplop, tanpa menunggu. Semua orang bingung. Pada tahun 2006, streaming adalah kata baru. Kecepatan internet lambat. Menonton film lengkap secara online tampak seperti mimpi gila, tetapi Reed tidak fokus pada hari ini. Ia membangun untuk masa depan.
Ia percaya jika kita tidak melakukan perubahan pada diri kita sendiri, orang lain akan melakukannya. Mari kita berhenti sejenak dan menjelaskan konsep streaming dengan cara yang paling sederhana. Streaming berarti Anda tidak mengunduh film, Anda tidak menunggu DVD, Anda hanya mengklik dan film mulai diputar secara online, seperti sihir. Itulah yang kita gunakan setiap hari sekarang, tetapi pada tahun 2006 itu revolusioner. Tidak ada YouTube Premium, tidak ada Amazon Prime, tidak ada Disney Plus. Netflix akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di industri ini. Reed memerintahkan para insinyurnya untuk membangun sistem streaming film online. Namun ada tantangan, banyak pelanggan yang masih menggunakan internet yang lambat. Studio film tidak mau memberikan hak siar online, belum ada yang pernah melakukan ini dalam skala besar sebelumnya. Netflix mengambil resiko, mereka menginvestasikan jutaan dolar dalam teknologi streaming. Mereka mulai bernegosiasi dengan studio untuk mengizinkan film mereka ditayangkan secara online. Mereka melatih pengguna mereka untuk mencoba menonton online daripada menunggu kiriman pos. Dan pada tahun 2007, Netflix secara resmi meluncurkan streaming instan. Beberapa pelanggan merasa senang. Saya bisa langsung klik dan menonton, luar biasa. Yang lain bingung. Bagaimana jika internet saya lambat? Bagaimana jika filmnya berhenti di tengah jalan? Netflix tahu ini akan terjadi. Mereka tidak mengharapkan kesuksesan dalam semalam. Tetapi mereka bertaruh pada satu kebenaran yang ampuh. Masa depan selalu dimulai dari hal kecil. Internet akan menjadi lebih cepat, laptop akan meningkat, orang-orang pada akhirnya akan lebih menyukai kenyamanan daripada media fisik. Sementara Netflix diam-diam bergerak ke arah streaming, Blockbuster sibuk mencoba mengejar ketertinggalan dengan DVD. Sudah terlambat, mereka terjebak dalam siklus ego dan pemikiran jangka pendek. Blockbuster percaya toko kami menghasilkan miliaran. Orang-orang suka datang ke toko. Streaming tidak akan pernah berhasil. Mereka tidak melihat bahwa pelanggan sudah lelah. Lelah mengemudi, lelah membayar denda keterlambatan, lelah mengantri, lelah dihukum karena lupa mengembalikan barang. Netflix menawarkan pemberontakan yang tenang, tetap di rumah, bersantai, tonton secara instan, dan orang-orang perlahan mulai beralih. Pada tahun 2008, Blockbuster jatuh dengan cepat. Saham mereka anjlok, pendapatan mereka menyusut. Pelanggan setia mereka pergi, bahkan karyawan terbaik mereka pun pindah ke perusahaan yang lebih baru. Mereka mencoba meluncurkan layanan streaming, tetapi mereka tertinggal bertahun-tahun dan merek mereka sudah rusak. Netflix telah memimpin. Bukan dengan berisik, tetapi dengan menjadi lebih awal, cerdas, dan berani. Dan kali ini tidak ada jalan kembali. Sementara Blockbuster jatuh, Netflix terus berinovasi. Berikut ini yang mereka lakukan selanjutnya. Selangkah demi selangkah, mereka membuat layanan streaming menjadi lebih baik. Netflix berinvestasi pada konten delivery network. Ini membuat film dimuat lebih cepat dan diputar lebih lancar. Kemudian, Netflix membuat kompresi video, sehingga bahkan internet lambat pun dapat melakukan streaming film. Antarmuka pengguna yang sederhana, sehingga bahkan orang yang tidak paham teknologi pun dapat menggunakannya dengan mudah. Mereka mempelajari bagaimana orang menonton. Kapan mereka menjeda, apa yang mereka lewati, dan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan segalanya. Mereka meningkatkan rekomendasi. Netflix tidak hanya menampilkan film secara acak. Sistem mereka memperhatikan kebiasaan Anda, menganalisis pilihan Anda sebelumnya. Netflix merekomendasikan judul yang kemungkinan besar akan Anda sukai. Ini membuat orang menghabiskan waktu berjam-jam di Netflix, karena terasa seperti platform tersebut mengenal mereka. Mereka berekspansi secara global. Setelah sukses di Amerika, Netflix perlahan-lahan masuk ke Kanada, Amerika Latin, Eropa, Asia, dan Afrika. Setiap negara memiliki selera, bahasa, dan budaya yang berbeda. Jadi, Netflix beradaptasi.
menambahkan subtitle, membeli hak atas film lokal, membuat antarmuka khusus bahasa. Ini membantu mereka menjadi merek global, bukan hanya perusahaan Amerika. Mereka fokus pada kepercayaan. Netflix memastikan hal itu. Situs web mereka tidak pernah mengalami gangguan. Streaming tidak pernah gagal. Pembayaran aman, layanan pelanggan cepat dan ramah. Ini membuat orang mempercayai mereka. Dan dalam bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Pada tahun 2010, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Netflix kini jadi pemimpin dalam hiburan rumah. Blockbuster yang dulunya bernilai miliaran dolar mengajukan kebangkrutan. Toko-toko mereka ditutup satu persatu. Perusahaan yang menertawakan Netflix kini telah mati. Ini bukan perang, tidak ada pertarungan di depan umum. Netflix membunuh Blockbuster tanpa berteriak. Mereka melakukannya dengan berevolusi, dengan melihat masa depan, dengan mendengarkan pelanggan, dan dengan tetap fokus sementara para raksasa tertidur. Netflix bukan lagi sekedar perusahaan, itu menjadi bagian dari kehidupan. Sama seperti Google yang berarti pencarian, Netflix mulai berarti menonton. Saat itulah Reed Hastings dan timnya tahu, kami bukan hanya sebuah layanan. Kita sekarang adalah masa depan hiburan. Pada akhir tahun 2010, Netflix telah melakukan hal yang mustahil. Mereka telah menghancurkan Blockbuster, nama paling berpengaruh dalam penyewaan film. Mereka telah mengubah cara orang menonton film, dari mengirim DVD melalui pos hingga streaming online. Mereka telah menjadi merek yang terpercaya, berkembang, dan dicintai di jutaan rumah. Tetapi sekali lagi, Reed Hastings tidak puas. Dia mengajukan satu pertanyaan sederhana namun ampuh kepada timnya. Apa yang terjadi jika suatu hari nanti studio film berhenti memberi kita konten? Karena inilah yang tidak diketahui kebanyakan orang. Netflix hanyalah sebuah platform. Mereka menayangkan film dan acara, tetapi mereka tidak memilikinya. Mereka menyewa hiburan dari studio besar seperti Warner Brothers, Disney, Paramount, dan lainnya. Dan itu adalah tempat yang berbahaya. Reed percaya bahwa masa depan Netflix tidak dapat bergantung pada orang lain. Dia menginginkan kendali penuh karena menyewa konten orang lain saja berarti mereka dapat menaikkan harga kapan saja. Mereka dapat menghapus film kapan saja. Mereka dapat bermitra dengan pesaing Netflix kapan saja. Jadi dia memberitahu timnya, kita bukan hanya perusahaan teknologi lagi. Kita akan menjadi studio. Kita akan membuat acara dan film dengan nama Netflix. Awalnya banyak orang menganggap ini ide yang buruk. Netflix tidak memiliki pengalaman dalam produksi film. Tidak ada koneksi Hollywood, tidak ada aktor besar, tidak ada sutradara, tidak ada rekam jejak. Tetapi Reed sudah terbiasa dengan keraguan. Dia tidak peduli dengan opini. Dia peduli dengan arah. Pada tahun 2011, Netflix mendengar bahwa beberapa studio sedang membahas pembuatan ulang drama politik Inggris berjudul House of Cards. Itu bukan cerita superhero, itu bukan film blockbuster penuh aksi. Itu adalah acara yang lambat, serius, dan gelap tentang politik, pengkhianatan, dan kekuasaan. Tetapi Netflix melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mereka mengalahkan tawaran jaringan TV besar seperti HBO dan NBC, menawarkan $100 juta untuk membuat 2 musim House of Cards. Sebuah perusahaan teknologi tanpa pengalaman pembuatan film menawarkan $100 juta untuk membuat drama serius, dan mereka tidak meminta episode pilot. Mereka memberikan kebebasan penuh kepada para kreator. Mengapa? Karena Netflix memiliki data. Mereka tahu jutaan orang menyukai drama politik. Kevin Spacey, aktor utama, memiliki basis penggemar yang kuat. Orang-orang yang menonton acara serupa menonton semua episode, menonton maraton. Jadi Netflix mempercayai data mereka dan mengambil resiko besar. Inilah yang lebih mengejutkan industri. Ketika Netflix meluncurkan House of Cards pada tahun 2013,
Mereka tidak merilis satu episode per minggu seperti saluran TV. Sebaliknya, mereka merilis seluruh musim, semua episode sekaligus. Mengapa? Karena data mereka menunjukkan bahwa orang-orang menyukai penonton maraton. Mereka tidak ingin menunggu seminggu untuk episode berikutnya. Mereka ingin menyelesaikan sebuah acara dalam satu malam, satu akhir pekan, dalam satu tarikan nafas. Ini mengubah seluruh industri TV. Sekarang pemirsa memiliki kendali atas kapan dan bagaimana mereka menonton. Kebebasan dari jadwal TV, kekuasaan untuk menentukan kecepatan mereka sendiri. House of Cards menjadi hit global. Serial ini memenangkan Emmy Awards dan masih banyak lagi. Mendapatkan ulasan yang luar biasa dan memberikan kredibilitas kepada Netflix sebagai pencipta konten. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah perusahaan yang dimulai dengan DVD kini menciptakan acara berkualitas tinggi dan memenangkan penghargaan di platformnya sendiri. Momen ini merupakan titik balik. Setelah House of Cards, Netflix bergerak cepat. Mereka membangun studio, mereka mempekerjakan produser berpengalaman. Mereka menandatangani kesepakatan dengan aktor, penulis, dan sutradara. Mereka menciptakan merek baru di dalam Netflix yang disebut Netflix Originals. Ini berarti acara atau film ini dibuat oleh kami, milik kami, dan hanya dapat ditemukan di Netflix. Dan saat itulah semuanya meledak. Berikut adalah beberapa acara yang dibuat Netflix dalam beberapa tahun berikutnya. Masing-masing menjadi sensasi global. Yang pertama, Stranger Things 2016. Sebuah misteri fiksi ilmiah tentang anak-anak yang hilang di laboratorium pemerintah rahasia. Memiliki nostalgia, ketegangan, monster, dan hati. Membuat aktor seperti Millie Bobby Brown menjadi bintang global. Kedua, Narcos. Kisah nyata Pablo Escobar diceritakan seperti film dokumenter kriminal. Aksi narkoba, uang, kekuasaan, politik, perpaduan sempurna antara penceritaan dan sejarah nyata. Disukai oleh penonton berbahasa Inggris dan Spanyol. Yang ketiga, Money Heist, La Casa de Papel. Drama perampokan berbahasa Spanyol. Netflix membeli hak siar dan merilis ulang dengan subtitle. Serial ini menjadi fenomena mendunia, menunjukkan bahwa konten hebat dapat berasal dari negara manapun, bahasa apapun. Yang keempat adalah The Crown, drama sejarah tentang kehidupan Ratu Elizabeth II. Mahal, elegan, edukatif, menunjukkan kemampuan Netflix untuk membuat konten bergengsi. Setiap serial menghadirkan sesuatu yang baru, emosi baru, penonton baru, gaya penceritaan baru, dan masing-masing semakin memperkuat merek Netflix. Netflix tidak hanya membuat konten secara acak. Mereka menggunakan data pengguna mereka sendiri untuk memahami jenis cerita apa yang disukai orang, melihat aktor mana yang memiliki basis penggemar yang kuat, mempelajari genre apa yang kurang di TV. Hal ini membuat keputusan konten mereka lebih cerdas daripada studio tradisional. Mereka menggabungkan kreativitas dan data, sesuatu yang tidak diketahui oleh perusahaan film lama.